I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. Oh, I worship you, Jesus. I worship. You're turning lives around. You are here, oh, turning lives around. I worship you. I worship. You're mending every heart. You are here, and you're mending every heart. I worship you, yeah. I worship you, Lord. And you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Yeah, you're the waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Yeah, sing it again. You are, yeah, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. Oh, it's who you are, Jesus. Yeah, and waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is, sing, that is who you are. Oh, that is who you are. And that is who you are. Oh, and that is who you are. That is who you are. My Jesus, that is who you are. That is who you are. Oh, we lift you up. That is who you are. That is who you are. My Jesus. Yes, it is, yeah. It's who you are, waymaker. Let's sing this together. Even when I don't see it. Come on, even when. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Come on. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop. Oh, even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop, yeah. Oh, even when I don't see it, you're working. Yeah, you never stop. You're the way maker, yeah.
His name is above. His name is above depression. His name is above loneliness. Oh, His name is above disease. His name is above cancer. His name is above every other name. Listen to this. That is who you are. That is who you are. Jesus. And that is who you are. Oh, I know that is who you are. Amen, amen, amen. Sebab Kau Allah yang layak ditinggikan.
hari ini? Luar biasa. Amin. Saya percaya berkat Tuhan, kasih setia Tuhan tidak akan pernah berakhir dalam hidup saudara dan saya. Karena kasih-Nya yang begitu luar biasa memimpin hidup kita. Amin saudara. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan pagi ini. Kami berterima kasih Tuhan buat pimpinan-Mu, buat penyertaan-Mu Tuhan. Dan biarlah pagi ini Tuhan kami boleh datang menghampiri Engkau Tuhan. Kami selalu diingatkan Tuhan untuk beribadah. Kami selalu diingatkan Tuhan untuk menyembah. Kami selalu diingatkan Tuhan untuk datang menghampiri Engkau dengan ucapan syukur kami Tuhan. Karena kami percaya ketika kami dekat dengan Engkau, Engkau hadir menyertai kami Tuhan, yang memimpin kehidupan kami hari lepas hari, yang tidak pernah terbatas itu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah pagi ini Tuhan, segala ucapan syukur kami, sembah dan pujian kami Tuhan, hanya untuk memuliakan Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita percaya pagi ini saudara, kita rindu sebagai jemaat Tuhan, rindu dalam pemulihan yang Tuhan berikan dalam hidup saudara dan saya. Dan biarlah kuasa Roh Kudus-Nya memulihkan, memberikan hal-hal yang baik dalam hidup saudara. Amin saudara. Kita nyanyikan pujian ini saudara. Doa yang hidup pulihkanku.
Bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita siap memuji Tuhan, saudara. Kita siap meninggikan nama Tuhan. Kita yakin dan kita percaya ketika anggur baru Tuhan dicurahkan di dalam hidup saudara dan saya, terjadi hal-hal yang luar biasa dan terjadi pemulihan. Saudara, saya percaya sungai sukacita Tuhan mengalir di dalam hidup saudara dan saya. Haleluya. Hey, mari jemaat Tuhan, katakan, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, bersama
bapaknya Tuhan yang membuat sukacita kita penuh. Haleluya. Hey, bapaknya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Kita rindu ada gerakan Roh Allah di tempat ini, saudara, di tengah bangsa kita. Haleluya. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan Roh Allah di sini. Lagi, katakan. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di mana? Di hidup kita, di hidup, di jiwa, dalam roh dan hatiku. Ada gerakan Roh Allah di sini. Haleluya. Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Haleluya. Ada gerakan Roh Allah di sini. Haleluya. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di hidup, di hidup, di jiwa, dalam roh dan hatiku. Ada gerakan Roh Allah di sini. Katakan Hosana, Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Dia Tuhan yang baik, saudara, atas hidupmu. Kita percaya akan ada gerakan Tuhan. Gerakan Roh Allah terjadi atas kota kita, atas bangsa kita, atas keluarga kita. Haleluya. Silakan duduk, saudara. Biarlah pagi ini kita rindu untuk datang menyembah Dia. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu.
penyataan kami Tuhan. Hanya Engkau segala-galanya bagi hidup kami Tuhan, tiada yang lain. Hari ini Tuhan, kembali kami diingatkan Tuhan untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Kami percaya firman-Mu akan menjadi rema dan juga kekuatan bagi setiap pribadi kami Tuhan. Kami sambut firman-Mu Tuhan. Dan biarlah kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan yang menjamah kami pribadi lepas pribadi. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada hambanya Ibu Baby. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Ini kami Tuhan. Kami rindu lagi mendengar suara Tuhan. Berbicara untuk kami pribadi lepas pribadi. Apa yang harus kami lakukan? Apa yang harus kami kerjakan di musim-musim ini Tuhan? Kami percaya Engkau membela hidup kami. Berfirmanlah, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan kalau pada hari ini kita bisa bertemu kembali. Tidak seperti biasanya. Hari-hari ini memang semuanya serba online. Kita bersyukur bahwa gereja mengunjungi rumah Bapak Ibu. Allah mengunjungi kita semua. Jadi tidak ada alasan lagi yang malas ke gereja, udah tidak bisa ada alasan lagi. Karena gereja itu sendiri mengunjungi kita semua. Saya ingin membahas pada hari ini tentang iman yang menghubungkan ya. Iman itu menghubungkan kelemahan kita dengan kekuatan Allah. Kita tahu bahwa hari-hari ini ada yang berkata bahwa tahun 2020 isinya cuma 2 bulan ya, Januari dan Februari. Sisanya kita gebuk-gebukan sama corona. Yang bisa tahan lanjut ke babak berikut, yang tidak bisa tahan out di babak penyisihan. Dan saya melihat roh maut itu nyata di depan mata kita. Ribuan orang jatuh. Banyak kematian. Seperti roh kematian yang sedang dilepaskan di tahun 2020 ini. Tetapi satu hal yang menjadi good news buat saya dan Bapak Ibu, bahwa kita masuk di dalam satu kerajaan yang tidak tergoncangkan. Amin. Kita sedang masuk di dalam satu kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dan saya mau beritahu bahwa iblis salah strategi. Dia pikir gereja tutup dan dia leluasa. No. Sekarang gantian. Gereja leluasa memberitakan firman Tuhan. Dan khotbah saya ini didengar. Saya setiap hari Minggu khotbah didengar oleh daerah-daerah lain. Mereka minta, mereka kasih tema gereja mereka dan mereka bilang tolong khotbahkan temanya ini. Sepanjang 1 bulan, bahkan 3 bulan saya sudah terima itu jadwal khotbah untuk di daerah-daerah. Karena mereka haus akan firman Tuhan. Jadi iblis kalah strategi. Di sini baru kita mengerti bahwa gereja bukanlah gedungnya dan bukan juga menaranya. Ya, lagu sekolah minggu itu sekarang lagi kita alami, sekarang lagi kita jalani. Ya, gereja bukanlah gedungnya, bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya, yaitu saya dan Bapak Ibu. Dan bekal yang Tuhan kasih kita udah sebenarnya udah nggak punya apa-apa di tahun 2020 ini. Tapi Tuhan masih memberikan kepada kita iman, pengharapan, dan kasih. Nah, hari ini saya ingin mengajak kita, yuk kita upgrade iman kita. Suka tidak suka, mau tidak mau, kita upgrade iman kita dengan disiplin rohani yang kuat, yang harus terus dibangun. Karena saya melihat bahwa penyakit ini ya, hobinya traveling ya. Dia berkeliling ke seluruh dunia seperti singa yang mengaum-ngaum dan siap menerkam siapa saja. Ini luar biasa sekali kalau kita bisa bertahan. Saya setiap pagi dan saya bangun, saya selalu berterima kasih
Karena sampai hari ini kuasa darah anak domba Allah itu melindungi kita semua. Amin. Melindungi. Saya merasa setiap hari saya berjalan dari satu mujizat kepada mujizat yang lain, dari satu pemeliharaan Tuhan kepada pemeliharaan Tuhan yang lain, dari satu kemuliaan Tuhan kepada kemuliaan yang lain. Saya ingin mengajak kita lihat Ibrani 11 ayat 6a. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi di tahun-tahun ini mari kita akhiri dengan hidup yang berkenan kepada Tuhan, sehingga Tuhan deal dengan setiap proyek-proyek besar kita. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Yuk kita cari perkenanan Tuhan. Apa sih yang mau kita cari? Sekarang orang mengejar berkat pun kecapean sendiri. Banyak pengusaha-pengusaha yang katakan, Bu Pepi, saya bukan saja gulung tikar, tapi saya sudah gulung diri. Udah bukan gulung tikar lagi, Bu Pepi. Baru saya resmikan restorannya di Bali. Baru diresmikan tahun ini. Tapi tahun ini juga dia tutup. Dia bilang Bali sepi sekali. Dia tutup. Masih kontraknya masih 4 tahun ke depan, tapi tutup. Saya bilang tidak ada yang lain selain lari di kaki Tuhan. Dan buat saya, kita akan tetap berbuah walaupun bukan musimnya. Amin. Kita akan tetap on fire. Api kita harus nyamber terus. Dan saya tahu ini waktunya penginjilan besar-besaran. Tidak ada lagi ruang pembatas. Tidak ada lagi. Semua orang bisa menikmati firman Tuhan. Bahkan teman-teman saya katakan, kalau hari Minggu itu kita benar-benar di rumah aja, makan, dengar firman, cemilan dan sebagainya tersedia sampai sore. Mereka menikmati firman Tuhan. Dari gembala, dari penginjil-penginjil yang lain, sehingga roh kita dikuatkan, kita dikenyangkan. Ya, tetapi mari kita lihat, iman itu punya musuh, Bapak Ibu. Apa musuh dari iman? Ya, intimidasi iblis. Ya, terkadang iblis itu main. Ada area yang dia main itu, yang memenangkan dia itu seringkali area pikiran kita. Dia main di situ, dia bercokol di situ, dia bersarang di situ. Ya, program Goshen masih terus berjalan, Bapak Ibu. Sampai di sini Tuhan menolong. Tetapi apakah saya khawatir? Iya. Karena kami bersentuhan dengan orang lain, bahkan banyak di jalanan setiap malam. Kita bersentuhan dengan orang lain. Tetapi saya berdoa, Tuhan, siapapun yang saya sentuh dan siapapun yang menyentuh saya, Engkau buat steril. Karena hanya Engkau yang tahu virus itu ada di mana. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Dan bagaimana supaya intimidasi iblis tidak masuk di dalam pikiran saya dan bercokol di dalam pikiran saya. Setiap artikel yang masuk di WA saya hapus. Karena dari grup kan banyak korban kematian dan sebagainya. Bahkan di Jakarta profetiknya ngeri ya, peti mati. Tapi saya mau katakan, kita yang menentukan Jakarta. Doa orang benar akan menentukan Jakarta, bukan orang lain. Dan hari-hari ini mari kita banyak menangisi setiap kota, supaya ada tangan-tangan yang terangkat yang menyembah Tuhan untuk kota ini. Karena keamanan dan kesejahteraan kota ini adalah keamanan dan kesejahteraan kota kita. Saya menolak setiap intimidasi. Yang penting saya sudah tahu bagaimana protokol kesehatan yang sebenarnya. Itu saja cukup buat saya. Tapi kalau ada yang masuk, saya langsung hapus. Kalau Bapak Ibu mungkin gak harus hapus ya, karena saya ini orang di lapangan. Jadi saya gak mau terintimidasi. Bayangkan saja, Anda adalah apa yang Anda pikirkan.
Kalau setiap hari itu masuk dan saya baca terus, dia akan ngerongrong saya. Tetapi saya declare bahwa saya sedang masuk dalam satu kerajaan yang tidak tergoncangkan. Badai boleh ada di depan, badai boleh ada di luar, tetapi saya aman bersama dengan Tuhan. Karena bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu yang teguhkan hatimu. Karena Tuhan yang bertindak memberi pertolongan. Itu syair lagu. Anugerahmu besar, melimpah dalamku. Ini yang harus kita mengerti. Jadi bicara iman tidak semudah itu. Ada proses. Dan iblis tidak suka ketika orang percaya mulai berlutut, mulai berseru, mulai berdoa, mulai mengumpulkan kekuatan imannya di hadapan Tuhan. Dia akan pakai berbagai macam cara. Ya. Waktu bulan Maret, April itu sumbangan banyak sekali ke Goshen karena semua orang turun ke jalan. Dan saya, ini ya, kita iman itu harus mengalahkan logika kita. Itu saya di pikiran saya, nanti setelah COVID sepi nggak nih? Aduh, baru mikir gitu aja saya udah ketakutan loh. Tetapi ada saja orang yang telepon, Bu Pepi saya ulang tahun, saya mau nyumbang 1000 paket makanan. Saya bilang luar biasa. Orang telepon, saya bilang sudah masuk bulan September Tuhan dan kami masih berbagi. 3 bulan lagi berikan saya kekuatan lebih untuk mengasihi Tuhan dan sesama. Berikan saya kekuatan lebih. Oktober, November, Desember Tuhan, izinkan saya finishing well. Izinkan saya finishing strong bersama Tuhan. Dan saya tunggu tugas baru lagi di 2021. Saya menantimu Tuhan. Karena saya tahu siapa diri saya. Kita semuanya lemah. Makanya iman itu kita menghubungkan kelemahan kita dengan kekuatan Tuhan. Jadi Tuhan sendiri yang membangun iman kita. Bayangkan Bapak Ibu, sebenarnya kita nggak bisa lakukan sesuatu. Bahkan untuk berdoa pun, kalau bukan Tuhan yang memberikan gairah untuk kita berdoa, nggak bisa juga. Tuhan yang membuat roh kita menyala-nyala di dalam melayani Tuhan. Yang kedua, musuh iman adalah ketakutan itu sendiri. Banyak orang yang mati sia-sia sebenarnya bukan karena coronanya, tapi karena ketakutan. Ketakutan, ya, kekhawatiran situasi. Firman Tuhan katakan kekhawatiran tidak akan menambah apa-apa dalam hidupmu. Mari kita belajar untuk mengumpulkan kekuatan kita dan menghubungkannya kepada Tuhan. Tuhan, ini saya, ya, saya punya masalah. Kebanyakan orang dirumahkan, banyak lagi yang kehilangan pekerjaan. Kemarin waktu saya berbagi, biasanya saya tuh aware juga dengan tetangga kiri kanan. Saya tanyain mau makanan gak. Jadi sebelum saya masukin mobil, saya tanya tetangga depan kiri kanan gitu, mau makanan? Nah, nanti mereka ambil, baru sisanya saya bagiin. Nah kemarin itu beberapa hari dia nggak menyapa saya ya. Tapi begitu saya udah nenteng nih, setiap jam 10, jam 11 malam saya nenteng keluar, saya tanya, mau makan nggak? Dia bilang udah makan. Mungkin dia malu kali ya. Udah makan. Oh ya udah, saya lenggang. Langsung dia bilang, udah Pep, kemarin. Saya langsung lemes. Saya bilang, ambil. Keluarga kamu jumlahnya berapa? 7, tapi kasih gue 4 aja. Dia bilang, jangan. Ambil. Saya bilang, kalau kamu kekurangan, kami ada program berbagi, minta aja, nanti saya kasih. Tidak mungkin saya kasih yang jauh sedangkan yang dekat kelaparan. Dan saya mulai saya mulai perhatikan tetangga kiri kanan saya. Kelihatannya nggak ada kesulitan Bapak Ibu, karena mereka diam. Tapi Tuhan buka.
Yang namanya orang lapar pasti terus terang. Mungkin dia bisa tahan, tapi anaknya. Dan dia bilang, udah Pep, udah makan. Tapi kemarin anaknya main ke rumah saya bilang, nanti setiap jam makan kamu datang ke sini aja. Kamu datang makan sama saya. Saya mau pesan buat kita semua, 2021 tidak ada pilihan selain kita membuat lumbung di gereja, di rumah kita. Kita minta Tuhan berikan kita kemampuan, kekayaan untuk mengumpulkan lumbung. Karena tahun-tahun berikut, efek dari corona ini masih terasa di 2 tahun ke depan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus siap. Sampai banyak teman-teman hamba Tuhan yang WA saya, Pep, masih ada hand sanitizer? Saya bilang masih. Kirim alamat, saya kirim. Saya coba hubungi beberapa hamba-hamba Tuhan untuk memberikan bantuan. Disinilah kita harus saling menopang, harus saling menolong, sehingga intimidasi iblis kita bisa lawan. Doa saya di tahun ini, Tuhan berikan kekuatan lebih. Untuk mengasihi Tuhan ternyata butuh kekuatan. Butuh kekuatan lebih juga untuk mengasihi sesama. Tiap malam kami berhadapan dengan orang-orang yang lapar. Bahkan ketika mereka menerima makanan itu tangan udah gemeter. Makanya ketika mau diadakan PSBB kemarin, saya akan lihat situasi. Saya bilang, saya akan lihat situasi. Kalau memang kita bisa tembus dengan protokol kesehatan seperti dulu, kita akan terus berbagi. Karena waktu ketat-ketatnya PSBB yang bulan Maret itu, kami tetap berjalan. Dan kami dari satu checkpoint ke checkpoint yang lain diperiksa. Dan kami kasih makan. Polisi semuanya kami beri makan. Dan mereka katakan terima kasih. Jadi kita terus berbagi. Dan satu hal yang saya senang, dia bilang, nasi bungkus ya pasti dari gereja. Identitas kita Bapak Ibu, identitas saya dan Bapak Ibu mulai dilihat, mulai dikenal, pasti dari gereja. Wow, fungsi gereja mulai sinarnya kelihatan, apinya mulai menjilat ke sana sini. Orang lain mulai kelihatan dampaknya. Jadi saya mau tundukkan yang namanya intimidasi dari iblis, mengatakan kamu tidak akan mampu, kamu tidak akan kuat, di luar bahaya, di luar badai. Tapi kami berjalan. Saya bilang, ajari saya berselancar di atas badai. Ajari saya menari di atas gelombang Tuhan. Kalau memang Tuhan panggil saya untuk berada di jalanan, saya tahu penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Itu yang saya pegang. Sehingga iblis, engkau tidak boleh masuk dan bersarang di sini. Engkau tidak boleh masuk dan bercokol di pikiran saya, membuat saya ketakutan dan tidak bisa menjalankan perintah Tuhan. Saya bermitra dengan Tuhan. Bahkan ketika saya protes, kenapa saya harus di jalanan Tuhan, sedangkan orang lain harus masuk di dalam, kenapa saya keluar? Tuhan cuma katakan, kamu harus lakukan itu, karena itu panggilanmu. Dan pada saat itu Tuhan konfirmasi lagi. Saya nonton satu acara Tukul Arwana. Di situ ada satu presenter yang diwawancara. Di situ dikatakan, kenapa sih kok lagi musim corona gini sampean tetap kerja? Satu katanya yang dia keluarkan, dia katakan, ya kita kan harus profesional Mas Tukul. Itu menggoncangkan roh saya loh. Kita harus profesional Mas Tukul. Itu menggoncangkan roh saya, dan saya langsung seolah-olah Tuhan ngomong gini,
kamu harus profesional, Pep. Masih 1 tahun kontrak kerjamu dengan saya. Kita bermitra masih 1 tahun, masih sisa beberapa bulan lagi. Jangan takut. Sekalipun engkau berjalan dalam lembah kekelaman, gadahku dan tongkatku akan terulur buat kamu. Itu pegangan kita. Di situ saya diuji bagaimana saya menyampaikan firman Tuhan kepada jemaat. Dan firman Tuhan itu seperti pedang yang bermata 2. Sebagai pelayan Tuhan, saya mau pesan 2 hal harus kita punya: hati hamba dan mental anak raja. Hati hamba dan mental anak raja. Mental anak raja, apa yang ada di tanganmu siap engkau beri. Bos, bapak saya bos, tidak akan habis. Rahmatnya, kasihnya tidak akan habis bagi kebanyak orang. Tapi mental hamba, engkau siap jadi keset untuk diinjak orang. Sehingga engkau terus diperbaharui. Motivasi pelayananmu terus diperbaharui. Kami juga ketakutan, kami juga khawatir. Tetapi Tuhan memberikan kekuatan lewat acara yang simple itu. Acara bukan 4 mata. Itu simple sekali, tetapi itu menggoncangkan roh saya dan saya kembali on fire. Saya katakan, yes Lord, saya mau melayani Tuhan sampai tuntas, sampai selesai. Tinggal 3 bulan lagi. Saya minta dengan sungguh-sungguh dukungan doa dari teman-teman, dari jemaat semua yang mendengar khotbah saya pada hari ini. Ketika engkau berdoa di rumah, saya mohon dukungan doa supaya kami dikuatkan. Karena tugas kami hampir setiap malam kami di jalanan, bersentuhan dengan banyak orang. Orangnya bukan orang yang jaga kesehatan ya. Orangnya bukan orang yang protokoler yang menjaga pakai masker. Enggak, seenaknya aja. Bersentuhan, ngantri apa segala macam, enggak pakai masker. Kami berhadapan dengan orang-orang seperti itu. Bukan sok jago Bapak Ibu, ngeper, takut. Cuma mau setia aja. Kalau takut mah ada, khawatir apalagi. Tapi ketika aku takut, aku ini percaya. Itu yang Daud katakan. Tuhan, ketika aku takut, aku ini percaya. Jalan dalam ketakutan dan kesetiaan campur Bapak Ibu. Nggak main-main. Tapi mari kita kalahkan intimidasi iblis. Gelombangnya semakin besar loh. Bulan-bulan ini gelombangnya semakin besar. Mari kita berada dalam bahtera, supaya engkau dan saya aman. Walaupun tergoncang-goncang, tapi kita aman. Anggap aja kita main roller coaster. Tong, tapi aman. Karena semua peralatan lengkap. Ya. Mari kita lihat berikut. Bagaimana orang percaya memelihara iman di tengah krisis, di tengah zaman yang tidak pasti. Pekerjaan, orang bisa kehilangan pekerjaan dalam beberapa menit. Tiba-tiba surat pemecatan. Dan tiba-tiba tidak bisa makan. Bahkan sekolah-sekolah besar, mereka bilang, tolong turunkan bayaran SPP tiap bulannya. Itu saya dengar sendiri. Sekolah-sekolah internasional, mereka juga sudah mulai drop, sudah mulai turun. Tetapi anak-anak Tuhan akan menikmati kelimpahan. Saya nggak mau tahu ini musim apa Bapak Ibu. Yang saya tahu kita akan kelimpahan. Amin. Kita akan kelimpahan. Karena kita dijaga. Dan pemeliharaan Tuhan itu ajaib. Nyata. Dia selalu punya cara untuk memberkati kita. Dia selalu punya cara untuk menolong kita. Dia selalu punya cara untuk memberikan kita hikmat sehingga kita keluar dari masalah demi masalah. Nah, kita mau belajar dari tokoh Daud. Kunci kemenangan iman Daud letaknya di mana? Ya. Karena kita harus sadar ini kita peperangan rohani. Ya, dengan COVID-19 ini peperangan rohani. Kalau saya lihat penyakit ini dan hubungkan dengan kitab Wahyu, ketika iblis dan Tuhan ketemu,
Dan Tuhan katakan, dari mana kamu iblis? Dan iblis katakan, aku keliling dunia. Bukankah penyakit ini juga ditunggangi? Hebat loh. Dia bisa menstopkan semua kegiatan ibadah. Ini masih buka, Goshen enggak. Saya suruh ibadah di rumah masing-masing sampai akhir Desember. Tapi kita punya WA group, jadi tetap saya voice note khotbah untuk mereka. Ini peperangan rohani. Jadi kita gunakan perlengkapan senjata Allah. Dan ini waktunya penuaian jiwa-jiwa besar. Ini tahun di mana tsunami lawatan Tuhan terjadi di seluruh dunia. Hujan pertobatan terjadi di seluruh dunia. Tahun ini 2020 tahun peperangan. Dan saya tahu peperangan itu ada dua. Ada yang kalah, ada yang menang. Dan kita di pihak yang menang. Amin. Itu aja, imani itu aja dan berjalan seperti biasa, seperti seolah-olah tidak ada apa-apa. TV, kalau udah mulai berita itu saya matiin. Tapi bukan berarti yang melototin, wah ini nggak beriman, enggak. Ini berhubung karena saya di jalanan aja, jadi saya matiin supaya tidak mengganggu saya. Itu cara saya. Masing-masing kita punya cara kan. Kalau saya dengar terus, habis saya. Di otak saya, berbagi nggak ya? Berbagi nggak ya? Setiap kali bersentuhan sama orang, kalau kena ujung dikit aja, hand sanitizer. Setiap kali bersentuhan, habis hand sanitizer, minyak kayu putih. Terus saya semprot-semprotin. Karena gimana ya, kita bilang jaga jarak, jaga jarak. Mereka kata jaga jarak seenaknya aja. Tetap ada seujung kukunya bersentuhan sama saya aja langsung haram. Langsung saya bersihkan, pulang mandi air hangat, keramas, gosok minyak kayu putih, ya. Suami saya juga gosok minyak kayu putih. Dari ujung kaki sampai nyerot, bodoh amat. Pokoknya kita lakukan apa yang menjadi bagian kita. Ya, jangan konyol juga, jangan mati konyol juga. Ya, kita lihat kunci kemenangan Daud dalam peperangan rohani melawan Goliat. Bukan saja peperangan fisik, ini bicara peperangan rohani. Karena di situ dia melibatkan Tuhan. Yang pertama kita lihat, Daud tidak tawar hati. Ya, ketika mengalami masalah, kita lihat slide berikutnya. Ya, berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati, karena dia itu siapa? Raksasa, orang yang ahli dalam berperang, orang yang setiap berperang mengalami kemenangan. Tapi seorang Daud yang tidak punya pengalaman berperang, bukan tentara, dia berani berkata, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Dia nggak bilang melawan Goliat, dia melawan orang Filistin. Karena dia tahu kerohanian orang Filistin seperti apa. Firman Tuhan di Amsal 24 ayat 10. Jikalau seseorang tawar hati pada masa kesesakan, kecil kekuatannya. Jadi kalau kita khawatir di saat-saat ini, kecil kekuatan kita. Jadi Daud, dia berani berkata kepada seorang raja, hamba yang akan melawan. Dia tidak tawar hati. Walaupun di depannya itu tidak mungkin terkalahkan. Perawakannya tidak mungkin tidak menakutkan. Semua orang dibuat ketakutan dan gentar selama 40 hari 40 malam. Mereka diam ketika Allah Israel dihina selama 40 hari 40 malam. Gak berhenti-berhentinya Goliat memaki Allah Israel. Dan satu bangsa plus rajanya ketakutan. Dan Daud katakan, kenapa engkau takut dengan orang yang tidak bersunat hati? Kenapa? Karena dia tahu ini peperangan rohani.
Dia melihat apa yang tidak dilihat orang lain. Mari kita berdoa supaya di tahun-tahun ini ada urapan pelihat buat kita mendeteksi, search di alam roh apa yang sedang terjadi atas bangsa kita. Kita minta urapan penglihatan, urapan seorang pelihat, sehingga kita bisa melihat hal-hal yang dunia tidak bisa lihat, tetapi kita bisa baca, kita bisa search di alam roh. Nanti Tuhan buka semua, nanti Tuhan kasih tahu apa yang harus kita kerjakan. Menabur saja. Saya percaya di luar sana banyak orang yang haus akan kebenaran firman Tuhan. Kenapa? Banyak orang-orang yang sekarang cuma dikunjungin dalam mimpi, tiba-tiba terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika kami berbagi, orang cuma minta doain dong, Bu. Biasanya saya tanya, boleh saya doakan? Sekarang ketika kami datang, mereka katakan, tolong doakan kami, Bu. Ada lagi yang laporan, ini yang budak kemarin, Bu, udah sembuh, udah bisa dengar. Kan kita cuma keliling Jakarta. Tadinya Bekasi, Depok, tapi karena corona dan sebagainya kita dipersulit. Ya sudah, kita keliling Jakarta, jadi tempatnya nggak jauh dari itu lagi. Setahun ya ketemulah dengan lokasi dan tempat dan orang yang sama. Dan sekarang ketika saya datang udah nggak capek lagi. Mereka kalau melihat mobil kita berhenti, duduk aja santai. Duduk. Jadi saya baginya enak banget. Udah tumben, Bu, malam banget. Biasanya jam segini udah pada tidur. Suka begitu. Saya bilang isi kita udah mulai nggak terlalu capek. Ya, kecuali Grogol ya. Grogol itu daerah situ, ampun. Itu luar biasa kalau kita berbagi di situ. Tapi saya percaya Tuhan akan menyertai. Jadi jangan tawar hati, Bapak Ibu, apapun masalah. Walaupun kondisi kita kelihatannya tidak baik, tapi mari kita declare yang baik. Ya, jangan bicara tentang fakta, tapi kita belajar bicara tentang kebenaran firman Tuhan lewat fakta itu. Karena iblis bersembunyi dan menari-nari di atas fakta itu. Faktanya apa? Engkau diberhentikan. Faktanya apa? Penghasilanmu menurun. Faktanya apa? Bisnis onlinemu juga nggak jalan. Faktanya apa? Banyak sekali. Dan dia sedang menari-nari, menikmati ketakutanmu, menikmati kekhawatiranmu. Tapi kalau engkau berdiri dan berkata, dan menghardik dia, dan berkata, aku tidak takut. Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Dia akan lari. Lawan dia cuma dengan firman Tuhan. Ya, yang berikut, Daud punya pengalaman berjalan bersama Tuhan. Orang yang menang, dia harus punya pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu kalau kerja kan, ketika engkau melamar, di situ dikatakan pengalaman minimal 2 tahun. Jadi ketika kita menang melawan peperangan rohani, ada pengalaman-pengalaman sebelumnya. Ya. Makanya Daud katakan, saya ini biasa melawan singa beruang. Ketika mereka menerkam, saya yang membunuh setiap singa dan beruang, mengeluarkan mereka dari cakar singa dan beruang. Ya. Dengan tangannya dia. Jadi dia kasih pengalaman hidupnya kepada Saul. Jadi dia juga punya pengalaman dan Saul tidak bisa meremehkan pengalamannya dia. Dia bukan berantem sama manusia, dia berantem sama singa, sama beruang, kan bengong juga. Raja yang dibela cuma domba yang beberapa ekor itu, tapi dia mempertaruhkan nyawanya. Kalau Tuhan percayakan kita hanya beberapa domba, tetap taruhannya nyawa kita, tetap taruhannya pelayanan kita. Jangan dikurangi. Ya. Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa,
Ya, dia juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin ini. Punya pengalaman dengan Tuhan membuat saya dan Bapak Ibu tidak takut ketika ada yang menghadang lagi. Oh ya, ingat, Tuhan yang sama. Ya, makanya Daud ketika dia mengalami kesulitan, dia katakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dia tak akan biarkan kakiku goyah. Penjagaku tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Itu yang dia tanam di logikanya, di hatinya, di rohnya, di dagingnya. Sehingga ketika masalah datang, dia cuma katakan, maka Daud mengumpulkan kekuatannya untuk tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Berapa lama engkau dan saya berjalan bersama Tuhan dan masih takut? Kita takut, tetapi kita juga harus melawan rasa takut itu dengan iman yang kuat, yang berasal dari Tuhan. Kemudian yang ketiga, slide berikut, bersandar pada Tuhan. Dengan umban dan batu, dia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Sesuatu yang mustahil menjadi biasa saja. Kenapa? Karena di awal tadi, iman adalah menggabungkan kelemahan saya dan Bapak Ibu dengan kekuatan ilahi. Daging terbatas. Tetapi kalau roh kita kuat, jangan salah, roh kita akan menopang tubuh jasmani kita. Makanya firman Tuhan katakan, sekalipun fisik kami lemah, daging kami semakin merosot, tetapi roh kami semakin kuat. Roh itu yang membuat kita bertahan. Roh itu yang membuat kita setia. Roh itu yang membuat kita berani bayar harga ketika mengikut Tuhan. Bersandar pada Tuhan. Ya, kenapa? Karena kita lihat pola pikir Daud dengan Goliat berbeda. Pola pikir Daud dan Goliat itu berbeda. Kalau Daud, pola pikirnya itu dia mengandalkan Tuhan. Ya, dia mengandalkan kekuatan Tuhan. Dia berdoa. Tetapi kalau pola pikir Goliat, itu dia pakai pedangnya, dia pakai kekuatannya, semuanya dia pakai untuk melawan Daud. Sehingga ketika dia berbicara tentang kekuatannya dan dia lihat lawan itu kecil, dan dia mulai berkata, anjing ke aku, sehingga engkau memberikan musuh seimut ini. Dia lihat dengan kesombongan. Dia nggak tahu bahwa kesombongan itu awal dari kehancuran. Daud tahu ini peperangan rohani. Daud tahu lu sombong, bentar lagi kelar hidup lo. Daud tahu itu. Yang berikut, Daud deklarasikan iman. Belum menang, tetapi dia berani berkata, hari ini juga aku akan memenggal kepalamu. Belum menang, belum bertarung, tetapi dia imannya sudah meloncat. Ya, belum menang. Kita juga belum keluar kok dari masalah. Tapi saya mau kembali ingatkan dan katakan, jangan tentang ngomong fakta. Susah sekarang, gak bisa. Di mana-mana susah. Saya ketemu dengan pengusaha, dari awal kita makan, dia cuma bilang susah. Saya bilang, tahun depan apa yang Bapak tabur akan Bapak tua. Wow, boro-boro bu. Jadi dia pikir saya menghibur. Saya juga gak dibayar kok ngibur dia, ngapain. Tetapi saya ingin ajarkan dia, jangan ngomong fakta, tapi ngomong kebenaran bahwa Allahku punya jalan keluar. Dia pemilik langit dan bumi. Sampai dia katakan sorga adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Berarti dia besar, lebih besar dari masalah kita. Jadi kita jangan takut.
Declare. Saya sekarang berdoa, saya punya buku proklamasi iman. Setiap berdoa, saya katakan, Tuhan, saya orang benar yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak layu daunnya. Apa saja yang saya perbuat berhasil, apa saja yang saya jamah diberkati Tuhan. Kemanapun saya pergi, saya akan beruntung. Walaupun keadaannya mungkin saya dan Anda lagi nganggur. Masa bodoh dengan fakta, tapi katakan kebenaran bahwa aku hidup dalam kelimpahan. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala harapanku. Hanya Dia gunung batuku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Kalau ini terus kita katakan, ya, kalau ini terus kita katakan, kita akan kuat, Bapak Ibu. Kita akan kuat karena kita sudah mengenal atmosfer. Ya, declare iman kita. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Setiap berbagi saya katakan, Tuhan, saya mau berbagi untuk bungkus kami dengan kuasa darah anak domba. Karena oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan. Bapak Ibu, kalau nggak pernah bersaksi, bagaimana mau kalahkan iblis? Tapi kalau kau rajin bersaksi, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Perhatikan, pertama, oleh darah anak domba. Kedua, oleh kesaksian saya, kita. Iblis dikalahkan kalau hidupmu dan saya punya kesaksian yang luar biasa. Deklarasi iman mulai hari ini, di mobil, dimanapun, dalam perjalanan, deklarasi ayat-ayat firman Tuhan yang kamu hafal, yang saya hafal, terus ucapkan kepada Tuhan, ngomong suara keras supaya iblis tahu. Karena ini kan tahun P, tahun mulut yang menentukan. Ya, apa yang kita keluarkan, kita akan makan buahnya. Kalau kita bilang suami kita nggak becus, istri kita cerewet, itu yang akan kita tuai. Tapi kalau kita katakan yang sebaliknya, itu pun yang akan kita tuai. Yang terakhir, yang keempat, kunci kemenangan Daud, melangkah dengan iman. Jadi waktunya saya dan Bapak Ibu melangkah dan mengupgrade diri kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Melangkah saja. Nanti sisanya Tuhan yang bereskan. Melangkah saja. Apapun yang Tuhan perintahkan. Kalau Tuhan izinkan engkau dan saya bermitra dengan Tuhan, itu kehormatan. Melangkah saja. Musa dia melangkah. Dia bawa seluruh orang Israel. Dan ketika dia melangkah, bukan jaminan aman, Bapak Ibu. Di depan laut teberau, di belakang ibu dan anak-anak, di belakangnya lagi musuh sedang mengejar. Tetapi dia deklarasi iman. Dia katakan, lihat ke belakang. Orang Israel yang kau lihat hari ini tidak akan kau lihat lagi selama-lamanya. Wow. Sudah berperang? Belum, baru dikejar. Kondisi semua bagaimana? Ketakutan. Tapi dalam ketakutan pesan saya, yuk percaya kepada Dia yang sanggup memelihara, yang sanggup membelah laut, yang sanggup memberi makan mana dan daging puyuh, yang sanggup membuka mata-mata air di padang gurun. Dia Allah yang sama, yang akan memberkati kita hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu telah disampaikan. Hamba berdoa buat GBI Taman Aries. Hamba percaya yang mereka lakukan, yang mereka sedang jalankan adalah program-program Allah yang dahsyat. Biarlah gereja ini terus bersinar. Jemaatnya punya hati melayani. Pakai gembala sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk membina setiap jemaat. Kami bersyukur Tuhan, kami tidak dibatasi lagi oleh ruang, tetapi firman Tuhan masuk di setiap rumah-rumah tangga dan memberkati. Terima kasih Tuhan.
Hamba menyerahkan GBI Taman Aries ke dalam tangan Tuhan. Dengan segala pergumulan, kami percaya Tuhan akan membela. Semua yang mereka kerjakan akan diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur untuk firman yang kami dengar hari ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Saya akan membaca pengumuman di ibadah hari ini Minggu 20 September. Saya mewakili Jemaat GBI Taman Aries mengucapkan terima kasih atas pelayanan Ibu Pepi Risa Kota. Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan segala yang dikerjakan. Amin. Persembahan hari ini diperuntukkan Kas Diakonia Umum untuk terus mendukung jemaat yang masih membutuhkan. Persembahan dapat ditransfer ke nomor rekening BCA 573 0062 569 atas nama DRS Harwanto, atau dapat dititipkan dalam amplop untuk diserahkan kepada tim keuangan gereja. Informasi mengenai penitipan dapat menghubungi Saudari Maria atau Saudara Jefta. Terima kasih atas persembahan saudara. Persepuluhan dapat ditransfer ke nomor rekening BCA 287 3037 008 atas nama GBI Taman Aries, atau dapat juga dititipkan dalam amplop untuk diserahkan kepada tim keuangan gereja. Terima kasih atas persembahan Bapak Ibu Saudara untuk mendukung 6 gembala sidang GBI. Total dana yang diperoleh dari tanggal 6 sampai 15 September sebesar Rp6.016.000. Dana yang diberikan kepada setiap gembala sidang sebesar Rp1 juta. Ibadah doa secara online atau daring akan diadakan hari ini Minggu 20 September pukul 16.00 atau 4 sore. Mari seluruh jemaat kita berdoa bersama. Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan dukungan doa dapat menghubungi saya atau Saudari Maria. Mari tetap bersati mendoakan Kota Jakarta, bangsa Indonesia, dan bangsa-bangsa. Amin. Jemaat dimohon untuk bekerja sama dengan pemerintah untuk menjaga diri, keluarga, dan lingkungan sesuai dengan protokol kesehatan yang ada. Dan bagi jemaat yang membutuhkan buku renungan air hidup, bulan Oktober 2020 dapat menghubungi Saudari Maria. Informasi sehubungan dengan gereja dapat ditanyakan kepada Saudari Maria yang akan meneruskan ke tim pengembala dan pengurus gereja. Gembala dan seluruh pelayan Tuhan mengucapkan selamat ulang tahun kepada Saudara Nanda Christian Tusang dan adik Kenisha Natania Iskandar pada tanggal 14 September. Adik Mutiara Setiani pada tanggal 18 September dan Saudari Sondang Sitomorang pada tanggal 20 September. Tuhan Yesus memberkati dengan semua yang terbaik. Sekian pengumuman, terima kasih atas perhatian saudara. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita akan akhiri ibadah kita pagi ini saudara. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita menaikkan segala pujian syukur kita hanya bagi Tuhan. Saya persilakan kepada Bapak Ramadi. Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus di sebelah kanan Allah Bapa, terima kasih kami bisa beribadah Tuhan. Kami dapat menyembah Engkau, memuji kebesaran-Mu, menyatakan Engkau adalah Tuhan yang baik bagi kami.
Terima kasih ya Bapa untuk hamba-Mu ini. Ariana Kasyanta Kristi yang mengisahkan Ariana Kasyanta bagaimana Daud. Ariana Kasyanta menyatakan Ariana Kasyanta Kristi, Engkau adalah Tuhannya. Ariana Kasyanta menghadapi Goliat. Ariana Kasyanta Kristi yang beriman Tuhan, menyatakan siapa dia, siapa Daud. Daud adalah anakmu Bapa, dan Daud nyatakan Ariana Kasyanta kedahsyatanmu Tuhan. Ariana Kasyanta, kami Tuhan, apakah kami menyatakan Ariana Kasyanta kedahsyatanmu Tuhan menghadapi Goliat? Ariana Kasyanta Musa menghadapi laut Tuhan. Tuhan, Ariana Kasyanta Kristi, jadikan kami hamba-hamba-Mu seperti Daud menghadapi Goliat, dan Musa lelah di berau Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami tetap doakan untuk kami tidak lama lagi dapat berkumpul Tuhan, menyatu bersatu, memuji menyembah Kau Tuhan. Ariana Kasyanta Kristi, karena Engkau bertakhta atas puji-pujian kami Tuhan, dan Kau lawat jemaat-Mu ini Tuhan, sekarang dan nanti Tuhan, kalau kami dapat berhimpun bersama, terpujilah nama-Mu, nama di atas segala nama, di mana setiap lutut akan bertelut dan setiap lidah mengaku bahwa Engkau adalah